Nanti kita buka puasa makan apa? Tanya anak bungsuku. Askat, dia memegang perutnya. Mungkin ia sudah lapar. Apalagi ini pertama kali ia puasa. Umurnya baru menginjak 5 tahun. Aku sengaja menyuruhnya puasa untuk belajar. Lagi pula jika ia tidak puasa, mau makan apa? Di rumah sama sekali tidak ada makanan karena aku tidak memegang uang sepeser pun. Lihat Asjanantia. Nak, jika ada uang mama belikan makanan. Ucapku sembari tersenyum. Jujur aku bingung mau masak apa karena di dapur tidak ada bahan yang bisa dimasak. Jangankan beras garam pun tak ada, tapi aku sudah lapar. Suaranya melemas, mungkin ia benar-benar lapar karena tadi waktu sahur hanya makan roti kecil. Itu pun masih harus berbagi dengan kakaknya yang berumur 8 tahun. Bagaimana kalau adek tidur dulu? Nanti kalau sudah waktunya berbuka, mama bangunkan adek. Mama mau beli makanan dulu. Aku mencoba membujuknya. Kemudian aku meletakkan sapu ke sudut dan membawanya masuk kamar. Setelah memastikan ia tidur, aku bergegas pergi ke warung untuk berhutang. Sementara si sulung, Raya, kusuruh menjaga adiknya yang sedang tidur. Setelah sampai di warung Bu Ati, aku lihat di sana ramai sekali. Jadi aku memutuskan untuk menunggu sampai warung itu sepi. Setelah lama menunggu, akhirnya warung Bu Ati sepi. Aku pun bergegas ke sana. Mau apa? Mau ngutang lagi. Ucap Bu Ati ketus, aku sampai terkejut mendengarnya. Mungkin ia tidak suka karena aku terlalu sering mengutang di warungnya. Iya, Bu. Saya mohon. Untuk buka puasa nanti. Ucapku dengan wajah sedih, aku terbayang saat anakku memegang perut kecilnya. Mungkin perutnya sakit karena belum terisi sebutir nasi pun sedari sahur, hutang kamu itu sudah banyak. Sudah hampir 1 juta. Dan sudah 2 bulan kamu bayar. Kamu kira warung ini tempat sedekah? Aku juga butuh modal dan makan keluargaku. Teriak Bu Ati. Membuat hatiku makin teriris. Bu, saya mohon. Nanti kalau ada uang pasti langsung saya lunasi hutang tersebut. Tolong kasihani anak-anak saya. Bu, ucapku dengan memohon. Rasanya air mataku ingin keluar namun kutahan. Sekali tidak tetap tidak. Hutangmu itu sudah sangat banyak. Mita. Kamu sengaja mau membuat warungku bangkrut. Lagi-lagi sikap ketusnya membuat hatiku perih. Sebenarnya Bu Ati tidak salah. Ini semua salahku karena berhutang terus-menerus. Dan warungnya pun termasuk warung kecil. Jadi perputaran uangnya pun lambat. Namun jika tidak di sini di mana lagi? Hanya ini warung yang dekat dan orang yang ku kenal. Jika tidak berhutang anakku makan apa? Malah ngelamun. Cepat pergi sana. Bu Ati mengusirku dengan mendorong tubuhku hingga hampir terjatuh tep. Kata-kataku tergantung karena ucapanku terpotong. Pergi sana. Datang ke sini jika sudah ada uang. Dasar pengganggu. Teriaknya yang membuat aku tersentak dengan suara kerasnya. Aku pun merogoh saku celana dan mengeluarkan uang 2.000 yang aku temui di bawah tikar saat membereskan dapur. Uang yang sangat kumuh. Namun hanya ini yang kupunya. Daripada aku memohon namun ia tidak mendengar. Aku pun jadi malu karena sudah ada yang datang. Hanya ini yang saya punya. Bisa untuk beli mie instan kan? Ucapku terbata. Jujur aku sedikit malu karena sekarang sudah ada beberapa pembeli lain yang datang. Dan mereka memandangku dengan tatapan kasihan. Bahkan ada juga yang menatapku jijik. Nah gitu dong. Walaupun 2.000 yang sudah kumuh begini, yang penting jangan ngutang. Ujar Bu Ati menyindir seraya menyerahkan mie instan 1 bungkus. Dengan cepat aku melangkahkan kakiku pulang ke rumah. Karena ini sudah hampir masuk jam buka puasa. Saat sampai di rumah, aku melihat kedua anakku tidur dengan posisi tangan memegang perutnya. Sungguh ada rasa nyeri di ulu hati saat melihat mereka kelaparan. Tapi aku harus bagaimana lagi? Aku sudah berusaha namun aku tak bisa berbuat apa-apa. Rasanya aku sudah gagal jadi seorang ibu. Untuk memberikan makan anakku saja, aku kurang mampu. Apalagi memberikan mainan dan pakaian bagus seperti anak-anak lainnya, dengan cepat aku menghapus air mata yang tanpa sadar menetes dengan sendirinya. Lalu bergegas merebus mie di atas tunggu yang kayunya kuambil dari belakang rumah tetangga. Beberapa menit kemudian, mie yang kurebus pun sudah masak. Aku menuangkannya dalam 2 mangkuk terpisah. Biarlah mereka saja yang makan. Aku urusan belakangan. Setelah makanan siap, aku masuk di kamar dan membangunkan anak-anakku untuk buka puasa. Mereka menggeliat dan langsung membuka mata. Aku tersenyum kepada kedua buah hatiku,
lalu mengecup kedua kening putra-putriku itu. Ayo bangun. Nak, kita buka puasa. Kataku sembari tersenyum, sudah waktunya buka ya. Ma? Tanya Raya sembari mengucek matanya. Lalu kubalas dengan anggukan. Mereka pun bangkit dan masuk ke kamar mandi untuk cuci muka. Setelah itu, kami pun duduk beralas tikar yang warnanya sudah memudar dan sedikit sobek di bagian tengah dan juga pinggirnya. Ma, kita makan apa? Tanya Aska saat sudah membaca doa buka puasa dan minum air putih. Kita makan mie instan saja ya? Tanyaku dengan tersenyum. Sakit rasanya hatiku saat mengatakan hanya mie instan menu buka puasa. Tidak apa-apa kok, Ma. Yang penting makan. Daripada tidak makan sama sekali seperti kemarin, ujar Raya sembari tersenyum. Namun bagiku senyumnya itu adalah luka yang ia sembunyikan. Mereka pun makan dengan lahap. Apalagi si bungsu, ia terlihat sangat antusias. Ini pertama kalinya ia berpuasa full sampai maghrib. Mama tak makan? Tanya Raya. Mungkin ia sadar kalau ibunya hanya memandangi anak-anaknya. Nanti mama makan. Jawabku singkat, kenapa nanti? Makan bersama aja biar enak. Aku tahu kok tidak ada lagi makanan selain ini. Ia menyodorkan sendok yang berisi mie, aku hanya menatapnya dan menyuruh ia untuk makan saja. Namun Raya tetap bersikeras untuk menyuapiku makanan. Mama harus makan, agar tidak sakit, agar bisa menjaga kami. Nanti kalau mama sakit, siapa yang mengurus kami? Ia menyodorkan kembali sendok yang berisi mie instan itu ke mulutku. Mau tidak mau aku membuka mulutku dan melahap suapannya. Lolos sudah air mata yang kutahan dari tadi. Kini sudah membanjiri pipiku. Lalu dengan cepat Raya menghapus air mataku. Mama jangan nangis. Tidak apa-apa kami makan mie instan. Karena apapun yang mama masak, tetap enak. Bahkan jika mama memasak rumput sekalipun, tetap aku makan. Asalkan mama yang masak hahaha. Raya mencoba menghiburku, semakin deras air mataku yang membanjiri pipi. Lalu aku memeluk kedua anakku dengan penuh pengharapan bahwa hidup akan baik-baik saja. Aku berharap besok ada rejeki untuk membeli beras agar anakku bisa makan nasi. Setelah selesai, aku langsung mencuci peralatan makan. Baru setelahnya aku masuk ke kamar. Saat masuk kamar aku melihat anakku tertidur di atas kasur yang tipis yang begitu using, dengan tangan yang masih memegang perut. Jelas sekali kalau mereka masih lapar. Tidak terasa butiran air bening keluar dari pelupuk mataku saat melihat kedua buah hatiku kelaparan. Sungguh aku tidak ada niat untuk membuat mereka kelaparan. Namun ini karena keadaanku yang tidak memiliki sepeser pun uang. Bahkan suamiku pun tak tahu keberadaannya di mana. Mas, pulanglah. Lihat anak-anakmu yang kelaparan. Di mana kamu berada? Mas, aku mohon pulanglah. Batinku menjerit. Entah jam berapa sekarang. Aku bangkit dari tidurku. Kulihat kedua anakku tidur dengan nyenyak. Walaupun kasurnya tidak empuk sama sekali. Aku yakin mereka juga merasakan pegal-pegal ketika bangun tidur. Namun anak-anakku tak pernah mengeluh sama sekali. Saat aku ingin berdiri, kepalaku sedikit pusing. Mungkin ini efek karena aku terlalu lama menangis dan mataku sedikit bengkak. Aku keluar dari kamar dan pergi menuju dapur untuk mencuci muka di kamar mandi. Aku berdiri di pojok dan berpikir apa yang akan aku masak untuk menu sahur nanti. Tidak mungkin mereka tidak sahur, karena semalam mereka hanya makan mie rebus saja. Setelah beberapa waktu berpikir, aku baru teringat ada pohon singkong yang aku tanam di belakang rumah. Aku pun segera ke belakang dan melihat pohon singkong tersebut. Ternyata cabangnya patah. Seperti ada yang mematahkan, bahkan pucuk daun singkongku habis tak tersisa. Siapa yang tega mengambilnya? Padahal aku berpikir akan memasak daun singkong untuk sahur dan buka puasa besok. Tapi aku tak terlalu memikirkannya dan segera mencabut singkongnya. Walaupun belum waktunya panen, tapi siapa tahu ada umbinya. Kecil juga tak apa. Yang penting bisa dimakan. Setelah beberapa menit, aku berhasil mencabut singkong-singkong tersebut. Walaupun tidak besar, tapi lumayan untuk diolah menjadi menu masakan. Alhamdulillah ya Allah, anakku bisa sahur malam ini. Aku bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Aku segera mengupas singkong tersebut dan membersihkannya. Setelah itu aku mengumpulkan kayu untuk menyalakan api. Entah bagaimana rasa singkongnya nanti, karena garam pun aku tak ada. Mungkin sedikit hambar. Tapi semoga anak-anakku mau memakannya. Setelah beberapa saat, singkong yang kurebus akhirnya matang. Dengan cepat aku membangunkan anak-anak untuk sahur. Nak, ayo bangun, sahur.
Ucapku lembut dan sedikit menepuk pipi keduanya pelan agar bangun. Mereka berdua menggeliat dan langsung duduk walaupun mata mereka masih terpejam. Aku tersenyum melihat ekspresi wajah mereka. Sangat menggemaskan menurutku. Ayo cepat cuci muka dulu. Waktu sahur sudah sedikit lagi. Aku menarik tangan mereka pelan agar bangun. Setelah keduanya selesai mencuci muka, keduanya duduk berhadapan denganku. Aku tersenyum melihat mereka. Kita sahur singkong. Ma? Tanya Aska dengan wajah yang masih menahan kantuk. Aku mengangguk dan dia tidak bertanya lagi. Aska langsung mengambil sepotong singkok yang telah kupotong kecil-kecil. Dan dengan lahap memasukkan ke mulutnya dengan ceria. Begitu pula dengan Raya, yang melahap singkong-singkong di hadapannya. Ma, rasanya hambar. Kayaknya kurang garam deh. Ujar Raya. Aku menunduk dan menahan diri agar tidak menangis di depan mereka. Memang singkongku tidak kuberi garam sama sekali. Karena garam di rumah sudah habis. Dan aku belum ada uang untuk membelinya. Iya, Ma. Tidak asin, tidak juga manis. Timpal Aska sedikit kecewa. Padahal dari tadi dia yang paling lahap makan singkongnya. Iya, sayang. Kebetulan garamnya habis. Mama belum sempat ke warung. Jawabku dengan tenang. Padahal air mata sudah hampir tumpah. Sakit rasanya hati ini saat melihat anak-anakku makan dengan kurang layak. Di saat orang lain makan nasi, mereka malah memakan singkong yang tidak ada rasanya. Tapi di sisi lain aku bersyukur. Setidaknya anakku punya sesuatu untuk makan. Tidak sampai harus mengemis-ngemis makanan di jalanan, harapanku semoga besok aku mendapatkan rejeki untuk membeli beras. Tidak apa-apa tidak ada lauk. Setidaknya kami punya nasi untuk membuat perut tetap kenyang. Raya dan Aska melanjutkan makan tanpa bertanya lagi. Bahkan sampai menyelesaikannya dengan cepat. Setelah itu aku ikut makan. Karena kedua anakku sudah selesai makan, hanya tertinggal 2 potong singkong lagi. Tapi tak apa. Yang penting perutku terisi suatu makanan. Setelah semua selesai, kami sholat subuh berjamaah. Barulah setelah itu mereka melanjutkan lagi tidurnya. Sedangkan aku tidak tidur lagi dan langsung mencuci semua peralatan masak. Setelah itu aku ke belakang untuk menanam kembali singkong-singkongku. Berharap bisa menjadi penolong di saat seperti ini. Selesai menanam singkong, aku duduk di dapur dan merenungkan nasib kedua anakku ke depannya. Tak lama terbitlah sinar dari celah lubang dinding rumahku yang berdinding papan. Tandanya matahari sudah terbit. Bersamaan dengan harapanku yang terbit untuk menjemput rejeki, aku pun bergegas keluar rumah untuk mencari pekerjaan yang bisa aku lakukan. Bahkan jadi pemulung pun tak apa. Yang penting aku tidak mengemis. Namun ternyata di sini susah mencari barang bekas atau apapun itu. Karena mereka tidak membuangnya, melainkan menyimpannya. Dan jika sudah banyak, mereka akan menjualnya ke tukang rongsok keliling. Hei, Mita, ke sini. Tiba-tiba terdengar suara orang memanggilku. Segera ku berbalik untuk mencari sumber suara. Ternyata yang memanggilku adalah Mbak Linah. Aku pun menghampirinya dan bertanya kepadanya ada perlu apa dia memanggilku. Ada apa ya Mbak? Tanyaku sesaat setelah menghampirinya. Ini ada baju kotor. Tolong dicuci ya. Ucapnya sembari menyerahkan seranjang baju kotor padaku. Aku tersenyum dan bersyukur karena akhirnya ada rejeki menghampiriku. Kenapa masih di sini? Tanya Mbak Linah saat aku masih tidak beranjak dari posisiku berdiri. Anu, Mbak. Saya boleh minta uang 2.000 buat beli sabun? Soalnya sabun di rumah kebetulan habis. Tanyaku sambil menunduk malu. Lah gimana sih? Tukang cuci baju masa sabun saja tak ada. Ucapnya ketus. Tapi ia tetap memberikan uang 2.000 tersebut. Aku pun langsung pamit untuk segera mencuci pakaian kotornya. Setelah sampai di rumah, aku langsung membawa pekerjaanku ke kamar mandi. Lalu mencucinya secara manual dan menjemurnya di bawah terik sinar matahari. Dan nanti sekitar jam 3 aku langsung menyetrika baju tersebut dan segera mengantarnya ke rumah Mbak Linah singkat waktu. Akhirnya semua pekerjaanku selesai. Walaupun cuma satu pelanggan yang menggunakan jasaku hari ini, tapi aku tetap bersyukur. Setidaknya ada pemasukan hari ini. Lumayan untuk membeli beberapa kebutuhan pokok, aku pun mengantar baju tersebut ke rumah Mbak Linah yang tidak jauh dari rumahku. Hanya terhalang 5 rumah saja. Sedangkan anak-anakku kubiarkan pergi bermain dengan anak-anak tetangga lainnya. Saat sampai di rumahnya, kulihat Mbak Linah sedang duduk di teras sambil memainkan ponselnya. Dia menoleh dan aku tersenyum padanya walaupun tidak dibalas.
Ia berdiri dari duduknya saat aku sampai dan meletakkan keranjang baju yang kubawa di sampingnya. Ini bayarannya. Dipotong 2.000, jadinya tinggal 13.000. Ucapnya seraya menyerahkan uang bayaranku. Setelah itu ia langsung masuk dan menutup pintu rumahnya. Aku hanya bisa menghela nafas lega dan bersyukur. Setidaknya dia masih bersedia membayar. Walaupun harus dipotong karena memang tadi aku menggunakan uangnya membeli sabun. Aku bahagia karena sekarang aku bisa membeli beras untuk aku masak nanti. Aku langsung ke warung dan membeli beras setengah kilo yang harganya 8.000. Lalu telur 1 buah yang harganya 2.000, garam 2.000 dan 1.000 lagi ku belikan penyedap rasa. Aku tersenyum sepanjang jalan. Bahkan sampai tiba di rumah pun aku masih sumringah. Aku bersyukur pada sang pengatur rejeki. Akhirnya hari ini bisa beli beras dan juga lauknya. Meskipun jumlahnya tidak banyak. Tapi itu sudah lebih dari cukup bagiku. Masalah besok. Kita pikirkan besok. Mungkin jika ada jam di rumah ini, pasti sudah menunjukkan pukul 5 sore. Segera aku ke dapur untuk mulai memasak, agar nantinya anak-anakku tidak harus lama menunggu. Saat sedang memasak, aku mendengar suara Raya dan Aska yang baru pulang bermain. Aku berbalik dan mendapati mereka sudah duduk dengan tenang di tikar. Sudah mandi belum? Tanyaku pada keduanya. Sambil kembali fokus ke perapian, belum, Ma. Jawab keduanya, kemudian aku menyuruh Raya mandi dulu. Setelah itu baru Aska. Karena Aska suka mainan air di kamar mandi. Jadi pasti Raya akan tidak sabar menunggu adiknya mandi. Ma, Bapak kemana ya? Kok aku tak pernah lagi melihat Bapak? Tanya Aska dengan polosnya. Aku yang sedang meniup api pun mendadak berhenti. Lalu kutatap matanya yang terlihat bingung. Bapak lagi kerja sayang. Jika pekerjaannya sudah selesai, Bapak pasti pulang. Jawabku sembari tersenyum. Meskipun sebenarnya hatiku terasa begitu sakit. Bapaknya temanku juga kerja, tapi sering pulang. Memangnya Bapak kerja di mana? Tanyanya lagi, aku tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Karena aku pun tidak tahu di mana suamiku berada. Sudah 2 tahun ia merantau keluar kota. Namun cuma setahun awal ia mengirim uang dan memberi kabar. Setelah itu dia tidak ada kabar lagi entah kenapa. Aku begitu khawatir. Tapi aku tak bisa melakukan apa-apa, Bapak kerja keluar kota. Kota yang jauh sekali. Makanya pulangnya pasti lama. Jawabku setelah berhasil menenangkan hati Tep. Ucapan Aska segera kupotong dengan menyuruhnya mandi. Karena kulihat Raya sudah selesai mandi, sudah sana mandi. Kak Raya sudah selesai tuh. Jangan lama-lama ya. Nanti masuk angin. Ucapku sambil terus sibuk dengan masakan. Ia pun cemberut tapi tetap menuruti perintahku. Setelah beberapa saat, makanan pun siap. Adzan maghrib pun sudah berkumandang. Tanda untuk berbuka puasa. Aku segera meletakkan nasi, serta telur rebus yang kupotong menjadi 2 bagian di 2 piring yang berbeda. Agar mereka berdua bisa sama-sama menikmati secara adil. Wah, akhirnya ada nasi. Alhamdulillah ya Allah. Ujar Raya bersyukur dengan menu berbuka puasa ini, matanya begitu berbinar. Begitu dengan Aska yang sangat bahagia bisa makan nasi lagi. Mereka langsung mengambil sendok san makan dengan begitu lahap setelah membaca doa. Aku tersenyum senang karena anak-anakku bisa makan dengan kenyang malam ini. Semoga besok juga aku dapat rejeki lagi. Aku juga ikut makan walaupun sedikit. Karena aku harus menyisakan nasi untuk sahur. Tapi sekali lagi, aku begitu bersyukur mendapatkan makanan untuk hari ini. Bagaimanapun aku harus tetap bersyukur, karena masih bisa merasakan kebersamaan dengan kedua anakku yang menggemaskan. Dari kisah ini kita belajar, bahwa kekurangan bukan menjadi alasan kita untuk tidak bersyukur. Karena rasa syukur bisa datang dari manapun, tergantung pada bagaimana kita menyikapi suatu masalah. Dan percayalah, dengan bersyukur, menjadikan kita pribadi dengan hati yang kaya. Jadi rejeki sekecil apapun mampu membuat kita bahagia. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.